Palestina. Nah, dari Palestina tadi orang-orang Yahudi itu merampas tanah-tanah yang ada di Palestina. Sehingga sekarang itu sisanya tinggal di Gaza. Nah, di Gaza tadi orang-orang Palestina membuat terowongan. Aslinya kan wilayah Gaza itu kan cuma 18 km. Buat terowongan bawah tanah itu. Terowongan bawah tanah itu panjangnya sampai 500 km. Dalamnya 30 meter. Nah, sehingga orang-orang Yahudi itu ketika mendekati hari kiamat, orang Yahudi itu pasti kalah sama orang Islam. Sekarang Hamas menguasai medan perang sana. Nah, nanti akhir zaman itu mendekati kiamat, orang Yahudi itu bersembunyi pada satu tempat, mau di batu, mau di pepohonan, sampai batu itu berkata, inilah orang Yahudi ada di sini, langsung dibunuh. Nah, kecuali ada satu pohon, namanya pohon Horkot. Horkot tadi akan melindungi orang-orang Yahudi pada akhir zaman. Makanya orang-orang Israel sekarang yang di sana itu ramai-ramai menanam pohon Horkot. Horkot. Pernah dengar ya? Nah, pohon Horkot itu ditanam sampai banyak nanti sebagai tempat persembunyian orang-orang Yahudi karena diburu oleh orang-orang Islam. Mau dibunuh, mau dihabisin. Jadi kan semua berbicara misalkan cuman pohon itu yang enggak. Cuma pohon itu yang enggak. Nah, itu sebenarnya prediksi Kanjeng Nabi itu sudah 2000 tahun yang lalu sudah diperkirakan oleh Rasulullah. Dan sekarang sudah terbukti. Nah, kembali kepada negara Indonesia, negara kita. Jadi ketika orang-orang DITI sudah selesai ditumpas, muncul PKI juga ditumpas oleh Jenderal Soeharto. Nah, sekarang masih ada PKI yang disebut bahaya laten. Nah, bahaya laten itu gerakan komunis tapi tidak terdeteksi. Jadi tidak bisa terang-terangan. Biasanya masuk ke salah satu partai. Nah, di situ dia bisa mengembangkan gaya politik, gaya PKI zaman sekarang. Contoh, harusnya pejabat Indonesia itu meminta maaf kepada orang-orang ex-PKI. Kenapa? Karena dia sudah membantai, menyiksa orang-orang PKI, kan seakan-akan memutarbalikkan fakta kan? Justru dia yang bersalah, kok kita yang minta maaf, kan aneh. Nah, itulah kerjaan orang-orang PKI zaman sekarang. Cuma dia tidak berani terang-terangan ada simbol PKI, palu arit di bendera, nggak mau. Karena dia masih sedikit. Nah, itu yang dimaksud bahaya laten. Bahaya laten itu tidak terdeteksi, tidak kelihatan, tapi dia masif, teratur. Seperti itu. Ya, ada lagi. Kawasan udah mau tuh, pasti hanya bilang mesin PKI yang ada mau pasti ayo. Kalau masalah ekonomi gitu. Nah, dia sirung sekolah pasti. Maksudnya dari presiden ini gimana ya? Nah, untuk masalah pertumbuhan ekonomi memang paling bagus itu pemerintahan zaman Soeharto. Karena Soeharto itu disebutnya bapak pembangunan. Sebab membangun terus. Jadi dulu itu Indonesia terkenal negara swasembada pangan. Artinya semua kebutuhan pangan itu sudah tercukupi dengan produksi dalam negeri. Nah, kalau sekarang Indonesia justru mengimpor beras. Jadi beras itu dari Thailand masuk, dari Vietnam masuk. Jadi pemerintah sekarang tidak bisa menjamin kebutuhan pangan rakyatnya. Padahal negaranya luas banget. Kenapa? Karena sawahnya dijual, dibikin perum, dibikin rumah, dibikin pabrik. Semakin sempit ladang untuk bercocok tanam. Makanya Indonesia sekarang lemah untuk menyediakan beras bagi rakyatnya. Jadi tidak ada istilah desa swasembada pangan. Nah, yang kedua,
ketika zaman Pak Soeharto itu semua murah. Karena Soeharto itu anti yang tengah gampangkan impor. Jadi kalau ekspor banyak, cuma kalau impor itu sedikit sekali. Makanya Indonesia itu dulu itu lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri. Seperti itu. Nah, ketiga, keamanan paling aman itu ya zaman Soeharto. Keamanan. Iya, contoh ada maling ketangkep sama langsung TNI yang gerak, ABRI. Nah, sudah ditangani oleh ABRI, langsung dibuang ke hutan, mati di sana, nggak bisa balik ke sini. Kalau sekarang ditangkap polisi, dijeblaskan ke penjara, ditebus, bebas lagi. Seperti itu. Jadi kalau mau nanya paling enak zaman kapan? Zaman Pak Soeharto jadi presiden selama 32 tahun. Cuma Amerika itu khawatir sebab puncak kepemimpinan Islam itu terjadi pada zaman Soeharto. Puncak kepemimpinan Islam. Iya. Nah, karena khawatir, maka mencari kambing hitam. Ketemu caranya, oh di Pak Harto itu terjadi nepotisme, terjadi korupsi. Padahal korupsi zaman sekarang lebih banyak, lebih besar daripada zaman Soeharto. Nah, sekarang itu korupsi itu terang-terangan ya. Dulu itu sembunyi-sembunyi. Kalau semama keluarga Cendana, keluarga Pak Harto korupsi, nggak ada buktinya sekarang. Sampai wafatnya kalau sampai meninggal pun KPK tidak bisa membuktikan kalau Soeharto itu koruptor. Oh, jadi dituduh gitu. Iya, itu sebagai alibi, sebagai alasan. Supaya dia berhenti menjabat. Alasan supaya dia lengser dari jabatan presidennya. Maka disuruhlah mahasiswa mengepung gedung DPR MPR di Jakarta. Semua gerak. Nah, siapa yang bisa mengendalikan mahasiswa? ABRI, TNI. Polisi sudah kewalahan. Jadi rakyat itu cuma tunduk kepada TNI, bukan polisi. Seperti itu. Makanya pas tahun 1998 bulan Mei, Pak Harto lengser. Nah, naiklah Habibie. Habibie itu kan tidak paham politik. Dia dari kecil itu pahamnya membuat pesawat terbang. Makanya ada IPTN. IPTN. Dia bisa menghasilkan CN235, pesawat terbang penumpang CN235. Itu satu-satunya hasil karya orang Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Nah, karena oleh pemerintah tidak dirawat, tidak dijamin kehidupannya, Habibie diambil oleh Jerman. Jadi Habibie itu sempat pindah ke Jerman. Nah, di Jerman itu dianakmaskan oleh pemerintahnya, dijamin. Makanya dia betah. Maksudnya di negara sendiri nggak di itu ya? Di negara sendiri nggak diperhatiin oleh pemerintah, mending diakui sama orang lain, negara lain. Nah, karena udah cukup ya. Kalau udah cukup ya. Besok-besok mau izin kalau misalkan ada yang kurang kesini lagi Pak, boleh? Iya. Upami aya kakirangan mungkin insya Allah pada silaturahmi kadite kemargain atas mumi. Sugan tanya kena umur janji mah. Mudah-mudahan lah. Masih kena biasa lah gitu. Umpama aya janji itu umpama aya ya. Sukses engke, kemudian meninggalkan hutang. Ini nanya sawah. Insyaallah. Mabe panjang juga. Mudah-mudahan dia cepat-cepat ini. Kalau panjang umur sehat, insyaallah bisa ketemu lagi. Iya. Ini Pak mau foto KTP. Mau izin. Pak Lurah ya kena KTP itu. Lah di barudak nggak sarare ini budak. Nanti aja Yusuf. Boleh Bapak. Sarare di ini budak. Foto aja sama Bapak. Aku ikut foto nggak? Boleh Pak. Nanti berdua sama Bapak baru bertiga. Iya. Ini udah videonya.
tolong deh. Nanti BBM tapi Sakit aja kayak acan amnya aku mandi. Biasa.